Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani Karima. Saya dari kelas 6A. Saya akan menjelaskan 3 analisis kasus yang saya sudah tulis dan saya sudah pahami dari 3 kasus video tersebut. Yang pertama, mengenai potensi merger atau akuisisi antara Gojek dan Grab dapat berdampak besar pada ekosistem digital di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, mengingat pengemudi dan market yang terlibat. Meskipun efisiensi keuangan, kekuatan pendorong di balik merger tersebut, ada sebuah kekhawatiran di mana merger ini berpotensi penghasilan pemain dominan di pasar Asia Tenggara, menguasai lebih dari 85% pasar pemesanan kendaraan di kawasan ini dan hampir 90% di Indonesia dan Singapura. Persaingan historis antara Gojek dan Grab yang masing-masing berfokus pada pasar yang berbeda. Kasus rencana Grab untuk mengakuisisi Gojek sempat menimbulkan kekhawatiran publik terkait potensi dominan pasar oleh perusahaan asing di sektor ride-hailing dan teknologi finansial. Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, meskipun World Trade Organization (WTO) tidak secara eksplisit mengatur tentang merger dan akuisisi, prinsip persaingan usaha yang sehat dapat menjadi fondasi penting dalam perdagangan bebas. Negara-negara anggota WTO memiliki keleluasaan untuk mengatur investasi dan penggabungan usaha di dalam negeri, terutama jika berpotensi menimbulkan monopoli. Indonesia sebenarnya memiliki landasan hukum tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, lemahnya pengawasan dan lambatnya pasar digital menimbulkan pertanyaan di mana peran negara dalam menjaga keseimbangan kekuatan ekonomi antara pelaku lokal dan asing. Dalam kasus kedua, naskah ini membahas kebijakan TKDN, tingkat komponen dalam negeri Indonesia, yang mewajibkan merek-merek asing untuk membuat sebagian produk mereka secara lokal untuk dijual di Indonesia. Meskipun kebijakan ini telah mendorong penciptaan lapangan kerja lokal dan menarik investasi global, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan kenaikan harga dan kurangnya daya saing global. Naskah ini memperdebatkan apakah kebijakan ini harus dilonggarkan atau diperketat sebagai tanggapan terhadap tekanan internasional, terutama dari ICE. Pembicaraan menegakkan perlunya pendekatan yang seimbang yang melindungi industri lokal tanpa menghambat investasi asing. Yang dimana tingkat komponen dalam negeri (TKDN) adalah kebijakan produsen penggunaan komponen lokal dalam proses produksi dengan tujuan memperkuat industri nasional. Namun demikian, WTO memberikan ruang melalui GATT dan perjanjian GAP, di mana negara diperbolehkan menerapkan kebijakan lokal, konten untuk melindungi industri strategis dan pengadaan pemerintah. Oleh karena itu, pencabutan TKDN secara menyeluruh dapat melemahkan daya saing industri lokal, sekaligus menunjukkan ketidakmampuan negara dalam memanfaatkan kelonggaran hukum perdagangan internasional untuk melindungi sektor domestik. Dan kasus ketiga adalah stabilitas rupiah versi daya saing ekspor. Dilema kebijakan makro, kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, termasuk melalui investasi pasar atau kenaikan suku bunga, seringkali menimbulkan konsekuensi negatif terhadap sektor ekspor. Mata uang yang terlalu kuat dapat membuat produk ekspor Indonesia menjadi mahal di pasar global sehingga mengurangi daya saing pelaku usaha. Dalam konteks hukum internasional, pengelolaan nilai tukar lebih banyak diatur oleh International Monetary Fund atau IMF ketimbang WTO. IMF melarang praktik memanipulasi mata uang untuk mendapatkan keunggulan ekspor secara tidak adil. Sementara itu, WTO tidak secara langsung mengatur nilai tukar, namun dampaknya terhadap perdagangan lintas negara tetap menjadi perhatian. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyeimbangkan antara stabilitas moneter dan keberlanjutan sektor ekspor dengan strategi ganda, menjaga kurs tetap stabil dan memberikan insentif fiskal serta pasar kepada pelaku ekspor. Dari 3 kasus tersebut, tantangan ekonomi Indonesia dalam perspektif perdagangan internasional itu sendiri dalam era globalisasi ekonomi yang semakin dinamis, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan strategis yang menyangkut kepentingan nasional dan posisi negara dalam perdagangan internasional. Beberapa isi utama yang mencabut adalah potensi akuisisi Grab terhadap Gojek, pencabutan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta dilema antara menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempertahankan daya saing ekspor. Ketiga isu ini meskipun berakar pada kebijakan domestik memiliki implementasi mendalam jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdagangan internasional. Kesimpulannya yang saya petik dan saya ambil adalah ketika kasus ini menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam merancang dan menegakkan kebijakan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional itu sendiri, di Indonesia tidak bisa hanya menjadi pasar pasif, melainkan harus menjadi aktor aktif yang cerdas dalam memanfaatkan ruang kebijakan yang diberikan WTO dan IMF, proteksi terhadap kepentingan nasional bila dilakukan secara strategis dan sah, tetap menghubungkan dalam kerangka hukum global. Oleh karena itu, reformasi, regulasi, dan penguatan lembaga pengawasan menjadi kunci agar lembaga pengawasan menjadi kunci Indonesia tidak hanya menjadi penonton tapi pemain utama perdagangan internasional. Negara bukan hanya peserta pasar bebas, tetapi juga penjaga kepentingan nasional di tengah aturan global. Hukum perdagangan internasional tidak melarang proteksi, tapi menuntut transparansi, proporsional, dan tidak diskriminatif. Maka ketiga isu ini berikan erat karena mencerminkan bagaimana Indonesia dan negara-negara lain mencari keseimbangan antara aturan global dan kebutuhan nasional. Sekian, terima kasih. Dan itulah analisis dari ketiga kasus yang saya pahami, yang saya pelajari. Terima kasih.